Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusrahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Muslimin jamaah rahimahullah. Senantiasa kita bersyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah yang sudah begitu banyak diberikan kepada diri kita. Nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam, dan atas hidayah dan inayah yang jualan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada diri kita hingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salah satu perintah yang menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan iring salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga kita sebagai pengikutnya sampai. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah sudah hadir di masjid ini guru kita, guru tafsir Ustaz Dr. Haji Yusuf Al-Abdikar Sikampa. Beliau akan memberikan satu kajian tafsir dari kitabnya Sofwatul Tafasir, lanjutan dari surat Ibrahim. Insyaallah ini surah di penghujung ayat dari surat Ibrahim 42. Kemudian 5 atau 10 menit sebelum azan Isya dikumandangkan, nanti ada sesi tanya jawab. Demikian yang bisa disampaikan untuk agar bagaimana majelis ini insyaallah dengan Allah, marilah kita sama-sama buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma fahimna asrarana wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimahullah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Akram tadi, ya insyaallah pada hari ini ayat pertama yang akan kita baca adalah ayat ke-42. Ayat ke-42 dalam surat Ibrahim. Saya tidak yakin juga walaupun ini sudah di ayat-ayat akhir pembahasan surat Ibrahim ini akan berakhir pada malam hari ini, karena ya ini kan jumlah surat Ibrahim, jumlah ayat dalam surat Ibrahim dan berjumlah 52. Kita akan membahas ayat yang ke-42. Apakah dalam satu pertemuan ini kita selesaikan pembahasan 10 ayat? Wallahu a'lam. Kita baca saja ya sampai nanti menjelang waktu Isya ya mendatang kita sudahi kajian tafsir kita. Ayat 42, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Ayat 42 dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Ini ayat ini ya dipahami oleh banyak ulama sebagai sebuah ancaman bagi siapapun yang melakukan perbuatan zalim. Ayat ini, ayat yang tadi saya baca, ayat 42 dalam surat Ibrahim, dipahami oleh banyak ulama sebagai sebuah ayat ancaman
Sebagaimana ayat 42 dalam surat Ibrahim ini, Bapak Ibu sekalian, dipahami sebagai sebuah takziyatun lil madlum. Takziyatun lil madlum ini ya artinya takziyah. Takziyah itu kalau kita ada orang meninggal itu kan ada namanya takziyah. Artinya apa? Takziyah itu artinya penghibur. Sebagai ayat penghibur bagi orang-orang yang dizalimi. Nah, itu kan dari ayat ini kan. Nah, jadi ayat ini, ayat 42 itu ya dipahami oleh banyak ulama sebagai ancaman bagi siapapun yang berbuat zalim di dunia ini, dan ayat ini pada sisi lainnya adalah ayat penghibur bagi orang yang dizalimi. Jadi apa artinya ini ayat ini fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimin artinya apa? Janganlah menyangka sekali-kali, janganlah kalian menyangka atau janganlah sekali-kali kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai, ghafil atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya kan? Innama yuakhiruhum, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan atau mengundurkan, ya kan, atau menunda, ya kan, ya, atas mereka, ya kan, tentunya azabnya, ya, ganjaran atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan zalim itu di yaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai nanti, ya, pada hari di mana pada hari itu mata semuanya terbelah. Nah, ini yang artinya ayat 42 dalam surat Al-Ibrahim. Ya, saya baca tafsirannya. La tadunanna ya Muhammad, jangan sekali-kali ya kamu mengira anna Allah zahid an af'al zalim, bahwasanya Allah ini lengah, ya kan, atau Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, ya. Fa inna sunnatallahi hadal asas, ya, summa ya'khudhuhum akhda azizin. Jadi, ya, hukum Allah yang berlaku ini kerap kali Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum manusia, mengadab manusia pada saat yang bersamaan ketika manusia itu melakukan perbuatan zalim, ya kan? Nah, tidak langsung. Makanya ada satu ayat itu dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau manusia ini, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi perhitungan kepada manusia, ya, atau Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum manusia pada saat yang bersamaan ketika manusia melakukan perbuatan zalim, perbuatan maksiat katakanlah, atau perbuatan dosa, sudah tidak ada yang tersisa manusia di atas muka bumi ini. Ya kan? Nah, itu kan ada ayat yang lain itu kan menyebutkan kan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala katakanlah memberi perhitungan kepada setiap manusia atas apa yang manusia lakukan pada saat yang bersamaan, ya kan? Manusia melakukan perbuatan dosa, pada saat itulah kemudian Allah menghukumnya. Manusia melakukan perbuatan zalim, pada saat itu Allah, ya, menghukumnya. Sudah tidak ada yang tersisa manusia ini di atas muka bumi ini. Maka ya kenapa Allah Subhanahu wa taala firmankan innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, perhitungan Allah, adab Allah atas orang-orang yang zalim ini memang hukum Allah ini, ya, berlaku ini, ya, biasanya Allah Subhanahu wa taala selalu saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menunda, dengan adabnya, ya, sebutkan di sini, ya,
yang pasti itu ya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala, yang pasti pada hari kiamat Allah akan memberikan semacam perhitungan kepada setiap manusia atas apa yang pernah dilakukan semasa hidup. Maka di sini tashkhasu fihi al-absar, ya tashkhasu fihi al-absar, ya ini kan pada hari di mana al-absar, penglihatan ini semuanya terbelalak. Ini menunjukkan bahwasanya ini pada saat Allah Subhanahu wa taala, ini artinya ketika hari kiamat ini tiba. Jangan innama yuakhiruhum yaumin tashkhasu fihi al-absar. Terus ayat berikutnya muhti'ina ya muqani'i ru'usihi. Ya, muhti'in artinya apa? Musna'i. Ya, mereka datang secara ya cepat, secara tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Muqni'i ru'usihi artinya apa? Cepat mereka datang dibarengi dengan mereka mengangkat kepala mereka. Ya kan gitu kan? Ya. Muqni'i ru'usihim rafi'ina ru'usahum. Ya kan? Ma'a idanatin nadr. Mereka mengangkat mata kepala mereka ini, kan mata penglihatan mereka ini ke atas, ya, dengan terus memandang, ya kan, ke atas, ya kan. Qala al-'asr wujuhun nas yawma idzin ila sama la yaqulu ahadun ila ahad. Ya, mungkin ini menggambarkan ya manusia pada saat itu dalam kondisi diliputi dengan ketakutan yang sangat. Ya, manusia dengan bergegas, dengan cepat, ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka ini mengangkat penglihatan mereka ke atas, tidak ke bawah, tidak pula ke samping, ya, tidak saling melihat antara satu dengan yang lain. Ayat ini menggambarkan ya, manusia nanti pada hari kiamat ini dalam kondisinya seperti ini, ya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, la yartaddu ilaihim tarfuhum, ya, mata mereka pun tidak artinya tidak ini artinya berkedip, ya kan? Jadi maksud dengan la yartaddu ilaihim tarfuhum, pandangan mereka pun tidak berkedip pada saat itu, ya. Wa afidatuhum hawa. Ini ayat berapa ini? Ayat 43. Ini penggambaran kondisi manusia pada saat itu. Saya pikir manusia ya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan gitu kan. Nanti pada hari kiamat nanti, ya kan, dikumpulkan di padang mahsyar, ya kan, semua manusia, ya kan, dalam rangka untuk menyauti panggilan Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh rasa takut yang sangat. Ini penggambarannya ini pada ayat 43 ini seperti ini. Hati mereka pun dalam kondisi kosong, ya kan, wa afidatuhum hawa, ya, qulubuhum khaliyatun minal aqli li syiddatil fasad. Seakan-akan tidak ada yang terpikirkan oleh mereka pada saat itu karena kondisi ketakutan yang sangat yang meliputi mereka pada saat itu, ya kan. Wa andira wa afidatuhum hawa. Jadi ini 43, ayat 43 ini ya, artinya yang dimulai dengan potongan ayat kalimat terakhir pada ayat 42 ini menggambarkan ya kondisi manusia saat nanti pada hari kiamat. Jadi kalau orang yang melakukan perbuatan zalim, ya kan, bisa jadi di dunia ini akan luput, ya kan, bisa jadi ada dari orang yang melakukan perbuatan
perbuatan zalim di dunia ini luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada itu, tetapi tidak nanti ketika di hari akhirat. Tidak ada satupun manusia yang pernah melakukan perbuatan zalim di dunia ini akan luput dari adab Allah, dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi hari akhirat itu seperti apa? Ya, kalau kita membaca dari potongan kalimat terakhir ayat 42, ya, tashkhasu fihi al-absar. Ya kan? Jadi mata ini dalam kondisi terbelah. Ya, manusia pun muhti'i ketika memenuhi seruan Tuhan mereka pun berjalan secara bergegas. Muqni'i ru'usihim, dalam kondisi kepala mereka ini menengadah atau mengangkat ke bagian atas. Ya kan gitu kan? La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka pun tidak berkedip. Ya kan? Ya. Wa afidatuhum hawa, hati mereka pun dalam kondisi kosong. Nah, ini gambaran ya ayat 42 dan 43 dalam surat Ibrahim ini gambaran kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat nanti seperti ini. Ya mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan nanti di hari kiamat tentu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi ketentraman. Ya kan gitu kan. Ya, ketenangan, ya, dihilangkan dari kita rasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti di hari kiamat. Tentunya ini dimungkinkan ketika kita ya menjadi bagian dari orang yang sewaktu hidupnya ini terus beriman kepada Allah, ya, terus memperbanyak melakukan amal saleh sebagai perwujudan dari keyakinan kita bahwasanya hari kebangkitan itu memang ada. Ya kan? Ya, kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada, dan semasa kita hidup di dunia ini kita melakukan banyak hal untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan ini. Hal ini tentunya tidak bagi orang-orang yang dulu sewaktu hidupnya itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Jadi ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih gambarannya itu seperti tadi. Dalam kondisi mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mereka diliputi dengan rasa takut karena mereka terkaget-kaget ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dari alam kubur. Kehidupan yang dulu sewaktu hidupnya ini mereka ingkari. Ya kan? Kehidupan alam akhirat yang dulu sewaktu hidup mereka itu mereka tidak yakin. Maka kondisi mereka pun akan diliputi dengan ketakutan yang sangat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang digambarkan pada ayat 42 dan ayat 43 ini, karena kita dari semenjak sekarang kita ini sudah yakin dengan adanya hari kebangkitan. Dan sudah dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya hari kebangkitan. Tentunya dengan terus menanamkan keimanan, dengan terus memperbanyak melakukan amal-amal saleh. Ya. Wa anzirin nas ayat 44. Ini masih ayat ini, ya kan? Ya, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzirin nas, Muhammad, berilah peringatan kepada manusia. Ya kan? Ya khususnya orang-orang kafir. Ya kan? Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan apa? Basyiran wa nadhir. Ya kan? Sering kita mendengar ya,
tugas Nabi itu ya basyiran wa nadhir, memberi kabar gembira, Nabi memberi peringatan, ya kan? Maka ini kan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang itu adalah sebagai sebuah artinya kabar gembira yang disampaikan, ada juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ancaman. Ya kalau kita berbicara tentang ancaman yang menakutkan itu, ya ini juga penting bagi kita untuk diberikan semacam ancaman-ancaman semacam ini agar supaya terus ya ada semacam rasa takut dalam diri kita, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ancaman-ancaman semacam ini, peringatan-peringatan semacam ini lebih khusus lagi bagi orang-orang yang belum ada rasa takut dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi ancaman-ancaman ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih khusus lagi mereka-mereka yang belum ada keyakinan dalam diri mereka berkaitan dengan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Ya, di sini Allah berfirman, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Muhammad beri peringatan manusia ini, khususnya orang-orang kafir, berkaitan dengan kedatangan satu hari yauma ya'tihimul adzab, di mana kepada mereka datang adab Allah Subhanahu wa taala. Khawif ya Muhammad dan kuffar. Ini saya baca tafsiran Muhammad, ya, beri ancaman kepada orang-orang kafir. Min hauli yaumil qiyamah, berkaitan dengan haul itu sesuatu yang menakutkan yang terjadi pada hari kiamat. Hina ya'tihimul adzabus syadid, ketika adab yang pedih itu datang kepada mereka. Sampai dari Muhammad, ya kan? Ancam mereka dengan azab hari kiamat, ya kan? Kalau urusan mereka tidak juga takut, ya itu urusan mereka, ya kan? Ya. Fayaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya kan? Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara sikap nanti yang akan diperlihatkan oleh orang-orang yang kerap berbuat zalim, ya, sewaktu di dunia adalah mereka meminta untuk ditunda. Nah, ya, kalau boleh mereka dikembalikan kepada kehidupan dunia mereka walaupun hanya sebentar. Kalau bisa, nah, itu yang mereka minta, ya kan? Fayatawajjahu dhalimuna yawma idzin ila Allahi raja. Orang-orang yang zalim, yang kerap melakukan perbuatan zalim, mereka berharap dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ya Rabbana amhilna ila zamanin qarib linastadrika ma fata. Ya Allah, ya, balikan kami ini ke masa lalu, kami katakan kembalikan kepada kehidupan dunia walaupun sebentar, agar supaya kami bisa mengganti apa yang dulu belum pernah kami lakukan sewaktu hidup kami. Saya katakan kan, itu kan tidak mungkin ini terjadi, ya kan? Ya, maka sebelum kita menyesal, mungkin kita masih diberi kesempatan untuk beristighfar, masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk melakukan sejumlah amal saleh, maka gunakanlah untuk hal-hal yang positif semacam ini. Karena kalau kita, ya, Bapak Ibu sekalian, kan itu kan, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita ini kan banyak kesempatan, ya kan, dalam hidup kita ini, ya kan. Manusia yang mau bertaubat saja itu kan, ya, jangankan nanti di saat mereka Allah bangkitkan pada hari kiamat, sewaktu masih di dunia tetapi sudah menghadapi sakaratul maut saja itu kan sudah
tertutup itu yang namanya pintu taubat. Ya kan? Apalagi ketika mereka sudah memasuki kehidupan akhirat, ada keinginan supaya mereka ini dikembalikan, walau sebentar, tidak mungkin ini dikabulkan. Karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu luas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun katakan tidak langsung menghukum kita saat kita melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan ya tadi berikan kesempatan yang banyak pada kita itu, ya kan gitu kan ya. Allah tidak langsung menghukum kita, ya kan gitu kan ya. Jadi kalau kita sudah ya masuk kehidupan akhirat ini ya sudah tidak mungkin lagi kita ini akan dikembalikan dalam kehidupan dunia kita. Maka di sini Allah berfirman, "Fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul." Dalam rangka untuk memenuhi seruanmu ya Allah. Yang dulu waktu hidup kami di dunia, kami tidak tidak menerima seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Wa nattabi'ir rusul, untuk mengikuti para rasul-rasul. Karena dulu sewaktu hidup kami tidak mengindahkan itu para rasul-rasul yang diutus kepada kami. Ya kan? Nujib da'wataka lana ila iman. Untuk artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengikuti para rasul-rasul yang didatangkan kepada kami, ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan permintaan mereka ini? Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Ya, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada mereka kesempatan yang luas untuk beriman, ya kan, untuk mengikuti ajaran para rasul. Di sini pun pada ayat ini Allah pun ya menjawab permintaan mereka. Awalam takunu aqsamtum min qabl, bukankah sebelum ini dulu waktu kamu hidup di dunia kalian bersumpah bahkan, ya kan, bentuk pengingkaran mereka yang sangat dengan adanya hari kiamat itu sampai mereka bersumpah. Bukankah sebelum ini kalian bersumpah mana min zawal, bahwasanya kalian tidak mungkin akan binasa, ya kan? Artinya tidak mungkin mereka ini ya akan binasa. Maksudnya apa? Ya, ini sebenarnya intinya ini adalah mereka ini tidak mengimani akan adanya hari kebangkitan ini. Ya. Alam tahrifu annakum baquna fid dunya. Ya, malakum min zawal, bahwasanya kalian tidak akan binasa ini, bahwasanya kalian akan selamanya hidup di dunia ini. Ya, bahwasanya kehidupan ini hanyalah kehidupan duniawi sebagaimana yang kalian yakini. Dan kalian tidak mungkin akan berpindah dari kehidupan duniawi kepada kehidupan akhirat. Bukankah selama ini kalian bersumpah bahwasanya kalian ini tidak akan binasa? Maksudnya itu tidak akan binasa, bahwasanya kalian menganggap bahwasanya kehidupan itu adalah kehidupan dunia, tidak berpindah kepada kehidupan akhirat. Ya kan? Nah, ini kan ya sesungguhnya lagi-lagi ya firman Allah ini yang ditujukan kepada mereka ini, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, adalah berkaitan dengan pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, pengingkaran mereka terhadap adanya hari kiamat. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Ini kan sebenarnya ini terlalu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka banyak cara yang semestinya dengan cara-cara itu mereka mau itu artinya menerima seruan Allah dan mereka mau mengikuti ajakan para rasul-rasul. Tetapi
Mereka tidak mau menerima seruan Allah, tidak mau menerima ajakan para rasul. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan berbagai macam cara. Sebenarnya dengan cara-cara itu mereka bisa termasuk orang yang mendapatkan hidayah iman sebenarnya. Katakanlah begini, ya kan? Mereka sudah diberi kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadab mereka. Semestinya kesempatan yang panjang itu terus dijadikan kesempatan bagi mereka untuk berpikir, untuk merenung. Tapi tidak juga itu mereka gunakan itu. Kesempatan yang panjang di mana Allah tidak langsung mengadab mereka itu tidak dijadikan sebagai waktu untuk merenung berkaitan dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW tidak sekali dua kali, tentunya ini berulang-ulang mengancam mereka, mengingatkan mereka. Ini pun dianggap angin lalu oleh mereka, ya kan? Kalau kita berbicara bukti-bukti kebenaran, tidak sekali dua kali itu diperlihatkan kepada mereka. Itu pun tidak cukup menjadikan mereka ini kemudian pada akhirnya beriman juga. Bahkan kalau kita membaca ayat 45 ini, ya kan? Dan berapa? Enggak, 45, 44 sudah, ya kan? Kalau kita membaca ayat 45 ini, ternyata tidak cukup